berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Sembah hanya bagimu, puji hanya bagimu, layak kau dipuji. Terima syukur kami, terima pengagungan. Kira baratala sekere putra langsung, kira rata sereke, shikana nakatara sini, kira nakatara, shinere kete krivia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji, sembah dan puji
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang katakan pada jiwamu, sembah dan puji Dia. Yes God. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Kita berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita, Allah yang layak. Yes Lord. Ya Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau disembah. Ya Tuhan, ya. Dan biarlah karena kemegahan, karena kehebatanmu Tuhan, kami boleh bersuka, hati kami boleh semakin bersukaria, karena Engkau ada di dalam hidup kami, karena Engkau lahir di hati kami, dan Engkau tinggal diam bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk anugerah yang istimewa yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah hadir di hidup kami. Yes God, pimpin ibadah kami Tuhan. Lebih lagi kami mau menikmati Engkau dari awal ini sampai dengan selesainya. Dan kami tidak mau ketinggalan dan tidak mau terlewatkan sedetik pun Tuhan dalam bagian-bagian yang Roh Kudus ingin nyatakan bagi kami. Hati kami boleh semakin terbuka. Kami buka hati kami buka pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami rindu Roh-Mu yang memimpin kami. Bahkan saat kami dengarkan kebenaran firman-Mu itu enggak mantul Tuhan, tetapi firman-Mu itu semakin bekerja di dalam roh kami. Jikalau ada hal-hal yang tersembunyi, yang belum terselesaikan, mari Roh Kudus, Roh-Mu yang memimpin kami, untuk kami boleh mengalami terobosan, pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini. Kau Tuhan yang benar. Yes God. Kau gunung batuku. Yes God. Kau gunung batuku,
katakan kau Tuhan yang benar. Ya, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Ya, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam. Ya, Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Baik, saya membuka ruang kesaksian buat saudara-saudari jemaat Tuhan yang rindu untuk membagikan kesaksian, dipersilahkan. Baik yang di rumah maupun di sekre, boleh dinyalakan speakernya. Apakah ada? Kalau belum ada, saya mau cerita sedikit ya. Enggak banyak juga sih. Silakan duduk dulu. Ya. Lama rasanya nggak ke sekre setelah berapa minggu yang lalu. Ya, keluarga kami mengalami sesuatu. Tepat 3 minggu yang lalu, ya ada kejadian yang tidak terduga gitu. Mungkin tidak banyak juga yang tahu kondisinya kayak gitu. Jadi saya mau sambil share juga supaya tidak ada yang mungkin bertanya-tanya. Jadi bulan Oktober saya dan suami ke rumah sakit, ke klinik gitu. Singkat cerita kami baru tahu gitu kalau saya hamil gitu, dan hamilnya juga sudah 2,5 bulan gitu. Terus waktu dicek hasil USG itu, hasil si janinnya itu masih 1,5 bulan gitu. Awalnya sih kami nggak merasa aneh, dan disampaikan sama dokternya masih normal, nggak masalah dia bilang kan gitu. Baru setelah itu bulan November masuk kontrol kedua gitu. Baru 1 bulan kami menikmati masa-masa yang baru gitu kan. Ternyata jadi sebelum saya periksa pun sebenarnya enggak ada keluhan apa-apa, sakit nggak ada, ngeflag nggak ada dan lain-lain kayak gitulah singkat cerita. Jadi tanggal 19 November saya dan suami periksa lagi, pas dicek itu saya udah 3,5 bulan kan kehamilannya, kantong kehamilannya itu normal. Nah, jadi pas diperiksa si bayinya ini masih 8 minggu usianya, jadi nggak terlalu signifikan gitu. Janinnya ini usianya 2 bulan masih kayak gitu, jadi ada semacam keterlambatan. Terus pas dicek ternyata udah nggak ada detak jantungnya gitu, dan ya itu jujur bikin langsung kami kaget gitu kan. Wah kok bisa gitu kan. Sudah akhirnya singkat cerita diminta oleh ininya untuk ayo segera dikeluarkan kayak gitu, atau dikuret lah, kuretase gitu. Dan ya malam itu kami periksa ke satu klinik, kami merasa kami perlu periksa lagi. Akhirnya kami cari dokter lain dan ternyata nggak ada yang buka kayak gitu karena sudah malam juga. Dan akhirnya tanggal 20 November itu kami ke Rumah Sakit Permata Hati, dan ya akhirnya di situ awalnya ya senang-senang aja gitu kan. Dokternya udah bilang oh ini ada ininya, oh ini ada, pokoknya organ-organnya itu dia sampein lah, sampai akhirnya dia nggak ngelihat ada kayak kedip-kedip kayak gitu di USG itu, detak jantung. Akhirnya dia nyalain sendiri dan itu nggak ada detak jantung. Dan
diagnosanya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh dokter gitu. Di dokter yang pertama malam harinya itu gitu, tentang kondisi bayinya gitu, janinnya itu udah nggak ada kayak gitu, dan dianjurkan juga untuk dikuretase kayak gitu. Ya kami pribadi bingung juga awalnya kan, kayak kenapa gitu kan, ada hal apa, apakah karena faktor sayanya yang beraktivitas lebih, atau ada hal tertentu, atau dari faktor makanan. Ya dua dokter ini menjawab hal yang sama, bukan karena faktor eksternalnya kayak gitu, tapi karena faktor pembentukan internalnya kayak gitu yang membuat akhirnya janin ini tidak berkembang dengan utuh seperti itu. Dan karena kalaupun dia berkembang dan dia ada detak jantungnya masih ada, ya kemungkinan bisa ada kecacatan dan lain-lain seperti itu. Tapi karena kami tidak terpikir sampai ke situ, karena keputusannya karena kami mengiyakan untuk dikuret karena dua dokter ini sudah menyampaikan bahwa ini udah ndak ada detak jantungnya, namanya manusia gitu kan, sudah hidup dia ndak ada detak jantung, ya nggak bisa dipertahankan seperti itu, dan dianjurkan untuk segera gitu, karena kalau enggak akan terjadi pendarahan. Ya sudah, Jumat kami ke rumah sakit malam, ya banyak hal yang terjadi. Jadi saya ini bukan keguguran, tapi digugurkan, mau tidak mau kayak gitu, harus dikeluarkan. Nah malam tadinya mau prosesnya itu pagi hari Sabtu, tapi ternyata karena kondisi saya yang semakin drop gitu, ada pendarahan karena pada saat di VT itu ada jaringan yang tidak keluar semua kayak gitu. Itu yang bikin pendarahannya semakin banyak, dan itu semakin bikin lemah kondisi saya. Yang tadinya infus cuma 1, itu jadi ditambah lagi jadi 2, jadi kiri kanan saya terima infus kayak gitu malam hari itu. Dan tadinya mau pagi, saya sempat sudah puasa, sudah ndak ada makan, udah dari jam 10-an, terus dibilang ndak boleh minum, itu terakhir minum padahal jam 12, mau nggak mau harus ditindak jam 1 itu kan. Nah pas ditindak itu sih katanya kondisi saya waktu dikuret itu sudah makin lemah kayak gitu, karena kondisi HB saya yang semakin menurun kayak gitu, dan itu bikin tegang seluruh tim yang ada di ruang di ruang tindakan itu seperti itu, dan sempat bikin mereka nggak bersyukur sih, mereka nggak panik kayak gitu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan ya bersyukur boleh dilayani di situ kayak gitu. Dan setelah mulai sadar, biusnya udah, saya kan bius total. Nah setelah biusnya udah mulai bekerja, itu perjuangan lagi. Ya itu sempet saya sudah mau pergi kepada Bapak. Ya, karena kondisinya lelah sekali rasanya nggak pengen bangun lagi dari situ kayak gitu, karena kondisi yang semakin terasa lemah, terus kedinginan padahal AC udah mati dan lain-lain. Itu karena kondisi HB yang menurun itu, jadi banyak kondisi-kondisi yang pada akhirnya bikin saya drop. Cuman pada saat itu banyak hal yang, beberapa hal Tuhan ingatkan kayak gitu pada saya. Satu, kejadian ibu saya waktu ibu saya melahirkan saya 33 tahun yang lalu. Dia melahirkan saya, setelah lahiran itu ibu saya langsung pendarahan, dan itu pendarahannya lebih hebat lagi dari saya. Kalau saya masih punya tingkat kesadaran, ibu saya memang kondisinya tidur gitu, nggak dengar sayup-sayup suara dokter tuh, bu yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi saya keinget mama gitu kan, ini keinget gimana perjuangan mama setelah melahirkan saya kayak gitu. Itu juga kondisinya sama, jadi ada bagian dari ari-ari itu yang tertinggal gitu. Itu yang bikin pendarahan hebat juga pas kelahiran saya waktu itu. Dan saya langsung telepon mama waktu itu, minta suami nelpon gitu kan, itu pagi-pagi nyubuh. Dan ya saya bilang, mah sama-sama ngalamin juga. Kita bilang kan, ya saya bilang mama hebat dan lain-lain lah dengan perjuangannya. Dan ya faktor-faktor juga saya ingat, nanti gimana kalau saya nggak ada
itu saya sudah sampai terpikir, aduh ada 2 anak saya yang masih kecil-kecil, suami gimana kalau kalau saya tinggalkan, yang seperti itulah yang bikin saya pada akhirnya harus tetap kuat kayak gitu di kondisi saat itu. Dan banyak hal yang jadinya diceritain tuh ke suami, jadi saat kondisi lagi lemah kayak gitu jadi banyak cerita sama suami kayak gitu, hal-hal yang nggak sempet diceritain tuh kecerita di situ. Tapi bukan berarti mau pergi juga kemarin, jadi tak bilang ya saya mau terus bangun, saya bilang saya mau bangkit. Dan ya puji Tuhan masa kritisnya lewat, dan ya jadi perlu 2 kantung waktu itu. Sebenarnya dari ininya sudah nyediain 2, tapi nggak tahu deh PMI-nya bilang kurang 1, jadi harus ada yang donor. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk berbagi dengan kami kayak gitu, walaupun tidak jadi kayak gitu, tapi ya saya melihat kasih Tuhan lewat saudara-saudari seiman yang begitu antusias untuk mendukung saya kayak gitu, lewat mendonorkan darahnya, walaupun sekalipun habis itu nggak jadi kayak gitu kan, karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi gitu. Dan akhirnya keponakan saya yang jadi kayak gitu, karena saya ingat keluarga saya dari sebelah itu, dari papa itu banyak yang golongan darah O, jadi saya minta kayak gitu. Adik saya juga sampai WA dari Puruk Cau sana, aku dia bilang, aduh tapi aku nggak bisa, dia bilang. Abang saya juga terus papa saya juga papa saya nggak bisa karena usia. Kalau abang saya ya mungkin karena dia kan perokok tuh, terus ya kondisi tubuhnya jadi kurang memungkinkan kayak gitu ya. Tuh puji Tuhan kami boleh melewati masa-masa ini, dan ya sudah bisa berbesar hati menerima kondisinya, dan ya mau ya bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh mendukung juga, dan keluarga Bang Roy juga boleh hadir, sempat mampir ke rumah sebelum kami ke rumah sakit kayak gitu, dan ya boleh mendukung kami kayak gitu. Dan ya biarlah kasih Tuhan lah yang memberkati saudara-saudariku sekalian di tempat ini yang sudah mendukung kami. Dan Mbak Ri juga sekeluarga sempat mau mampir juga hari Sabtu kemudiannya, tapi saya tolak kayak gitu, soalnya rumah kondisinya lagi kurang memungkinkan untuk menerima tamu. Nah itu sudah sempat mau mampir, mereka mau kunjungan tapi nggak jadi karena kami yang nggak bisa, karena kami kan setelah seminggu saya dari rumah sakit itu kami langsung bawa orang tua kami kayak gitu ke rumah kayak gitu, karena kondisinya lagi sakit juga kayak gitu. Dan jadi ya itu banyak persiapan ke situ seperti itu. Dan ya berkat dari kami yang kami alami demikian ya, walaupun sebenarnya kadang kalau ngelihat ada anak bayi, kan perkiraannya mungkin Juni tahun depan kami sudah punya 5 tim, kayak 1 tim 5 orang sudah, padahal sudah yang bikin sedih itu kadang kan anak-anak ini kan udah pada tahu gitu mereka mau punya adik, jadi setiap malam mereka itu selalu pegang perut saya kayak gitu, dan ngajak doa, ayo doain buat dedek di perut mama. Ya kami harus mengingatkan sekali lagi, dedek udah nggak ada, dedek udah sama Tuhan Yesus, yang seperti itu. Walaupun kayak gitu tetap aja ditanya lagi, iya. Ya namanya anak-anak. Tapi kami bersyukur 2 minggu terakhir sebelum kami melakukan tindakan itu, anak-anak bisa makin deket gitu, dan kami merasa di kamar itu kami seperti berlima kayak gitu, bukan berempat saat itu kayak gitu. Tapi karena sudah lewat masa-masanya itu ya banyak proses-proses lagi yang harus kami alamin. Tapi puji Tuhan sekarang kondisi udah sehat, udah fit, dan ya siap mengerjakan hal-hal yang Tuhan rindukan untuk dikerjakan. Dan ya mari saudara-saudari kejar setiap panggilan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, dan kita rindu bersama-sama melayani Tuhan selagi kita mampu, selagi kita bisa. Jangan lengah, dan kita mau menjadi orang-orang yang bekerja menjadi rekannya Tuhan, bukan jadi penonton di dalam hal-hal yang Tuhan sudah percayakan bagi kita saat-saat ini. Amin, puji Tuhan. Ya,
Kita bangkit berdiri lagi. Saya mengajak setiap kita untuk naikkan satu pujian ini. Dia lahir bagi untuk kita. Dia lahir untuk kami, untuk kita, untukmu, untuk saya, dan untuk semuanya. Puji Tuhan. Yes God. Yes Lord. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Ya. Yes God. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman-Nya. Yes Lord. Shinara Sondorose. Terima kasih karena firman-Mu sudah menjadi nyata di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan di hidup kami. Kami rindu firman-Mu, kami rindu kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini, Yesus Tuhan. Dan kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kami. Shinarase. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman, saya rindu mengajak setiap kita untuk kita naikkan pujian kembali. Firman jadi manusia dan dia diam di antara setiap kita. Yesus itu tinggal diam di hati kita. Yes Lord. Firman
Firman jadi manusia. Yes Lord. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau, Yesus, Kau. Saya serahkan kepada hambanya. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kami menikmati kasih-Mu Bapa, kami menikmati kebaikan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Demikian juga pada siang hari ini ya Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu sungguh berlimpah-limpah Tuhan. Banyak perkara Tuhan yang belum kami sadari saat ini, tapi kami sungguh percaya Tuhan, anugerah-Mu dahsyat Tuhan, ajaib bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, saat kami datang bersekutu di dalam nama-Mu ya Bapa, lingkup hadirat-Mu Tuhan, itu yang Engkau nyatakan dahsyat Tuhan, melawat setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa di surga. Lebih daripada yang kami rasakan Tuhan, Engkau bertindak ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami berdoa Bapa, mari kekudusan Tuhan itu yang melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau duduk diam, kami mau dengar Engkau bersabda Tuhan, kami mau dengar firman-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, mari jamah setiap hati kami Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman ya Bapa di surga. Sekalipun kami dengar suara manusia, tapi kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang berbicara kepada hati kami pada saat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari. Sudah berapa bulan kita ibadahnya online terus gitu ya. Sudah mungkin semakin terbiasa, tetapi ya memang kita tetap perlu yang namanya offline gitu ya. Jadi tidak memang seharusnya online terus, ada saatnya, ada bagiannya kita perlu juga pertemuan langsung, tetapi ya mari kita bertindak dengan hikmat, dengan hati yang percaya kepada Tuhan dalam perlindungannya. Puji Tuhan. Saat ini ada keluarga Pak Immanuel sedang melayani ke Bukit Lumut ya. Dari pagi tadi mereka berangkat karena diminta supaya bisa ibadah di sana jam 10. Kalau biasanya kita baru jam 10 itu masih di tengah jalan. Ini jemaat di Bukit Lumut berharap bisa ibadah jam 10 karena sore hari mereka ada undangan untuk ikut Natal di saya lupa namanya, batu gitu, ada batunya gitu ya. Saya lupa ada. Ya puji Tuhan, jemaat di sana mengalami pertumbuhan, kehausan akan Tuhan juga bertumbuh dalam kehidupan mereka, bukan hanya orang tua tetapi juga anak-anak mereka. Ya puji Tuhan, kita dukung doa terus. Jemaat di Bukit Lumut masih ada desa-desa di sekelilingnya juga yang perlu untuk dilayani. Kita berdoa untuk hamba-hambanya, keluarga Bapak Immanuel, istri, anak-anak, tetap kuat, tetap sukacita, fokus kepada Tuhan Yesus untuk mengerjakan panggilan pelayanan ini. Dan ada cara-cara Tuhan yang Tuhan akan buka, terobosan-terobosan untuk mengerjakan lokasi demi lokasi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan sharing tentang great joy. Kalau minggu lalu itu great love gitu ya, ini great joy, sukacita yang besar, kesukaan besar. Bisa ditampilkan ya Andrea. Great joy gitu ya, kesukaan besar. Walaupun nanti intinya tentang messenger, orang yang membawakan pesan itu. Mari sama-sama kita membaca dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Ini kisahnya kalau lihat latar belakangnya itu ilustrasi tentang malaikat yang membawa berita sukacita Noel, Natal pertama itu ya, kepada para gembala yang ada di padang pada waktu malam. Mari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, gitu ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selanjutnya ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan, ada waktu peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus yang pertama kali. Pada malam itu terjadi sukacita yang besar bagi seluruh bumi. Tapi Tuhan mau sampaikan sukacita yang besar itu bagaimana caranya? Tuhan kirim malaikat. Nah, ini malaikat makhluk roh. Tetapi pada saat malaikat itu turun, dia bisa dilihat oleh para gembala-gembala itu. Suaranya bisa didengar, kehadirannya dirasakan oleh mereka. Makanya malaikatnya bilang, jangan takut. Mereka ketakutan, ada apa ini? Kehadirannya, sosok malaikat itu bisa dirasakan, bisa dilihat, tampak oleh para gembala, kemudian bisa didengar. Ya, slide berikutnya. Lalu kata malaikat, ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, untuk seluruh bangsa, untuk semua orang. Nah, jadi malaikat ini diutus untuk menyampaikan sukacita yang besar. Sukacita yang besar yang disadari pada saat itu, yang terjadi pada saat itu. Para gembala itu nggak ngerti apa sukacita besar itu. Yang dia lihat itu ada di depan mereka ini, ada makhluk yang seperti ini terang benderang. Terus mereka ketakutan, kaget, terasa hadiratnya, ya, kehadiran makhluk itu. Kemudian mereka bisa lihat, padahal ini makhluk roh, bisa dilihat, diizinkan Tuhan. Mereka tampil kelihatan, kemudian suara mereka bisa didengar langsung seperti itu. Mereka ketakutan, ya memang bisa didengar, ya. Buktinya waktu mereka diskusi, ayo kita coba pergi lihat apa yang seperti yang dikatakan malaikat itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa tentang sukacita besar, intinya kan ini berita kabar sukacita itu sebenarnya di ayat yang ke-20 ini. Tetapi apa yang dialami oleh para gembala itu, mereka nggak mikirin tentang sukacita itu. Lupa apa sih sukacita. Pokoknya yang terjadi, mereka lihat ada malaikat besar, ada yang bercahaya, mereka dengar suaranya. Itu dulu, secara fisik mereka bisa saksikan itu, mereka alami itu. Masalah sukacitanya mungkin lupa. Apa sih? Nanti setelah malaikatnya itu pergi, baru mereka diskusi. Apa sih? Padahal inti beritanya sebenarnya sukacita. Inti beritanya sukacita yang besar. Nah, tapi Tuhan kirim malaikat yang bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar. Oke, selanjutnya. Ya, jadi pembawa pesan ini malaikat ini sebenarnya makhluk roh. Jemaat Tuhan, tidak sembarang orang bisa melihatnya, tapi Tuhan mengutus kepada para gembala itu. Pada saat itu mereka visible, mereka dapat dilihat, terlihat, dapat didengar suaranya, terasa kehadirannya, ada ketakutan, ada kekagetan yang dialami jemaat Tuhan. Inti yang utama sebenarnya kabar sukacita yang besar itu. Tapi yang terjadi, para gembala ini sukacita apa sih gitu ya. Mereka belum tahu apa sih sukacita itu. Yang pasti di depan mereka itu ada yang seperti ini, ada yang terlihat. Jadi ya jemaat Tuhan, Bapa di surga mau menyampaikan sukacita besar itu lewat perantara, lewat pembawa pesan, lewat seorang messenger. Dan karena yang diberi pesan ini manusia, maka harus dengan cara-cara yang fisik seperti itu. Akhirnya malaikat yang diutus ini harus dibuat seperti itu, harus bisa didengar, harus bisa terlihat, bahkan bisa dirasakan kehadirannya. Gitu. Intinya sebenarnya sukacita yang besar, tetapi untuk menyampaikan kabar baik itu, kabar dahsyat itu, harus melalui pembawa pesan yang seperti itu. Bisa dirasakan, bisa dilihat, terasa kehadirannya, bisa didengar. Ya, itu ya, itu yang terjadi pada malam itu. Sebenarnya bukan malaikatnya yang menjadi intinya di ayat ini, tetapi kabar sukacita besar. Tapi kita lihat bahwa gembala-gembala belum mikirin tentang sukacita itu. Yang ada di depan mereka itu yang kelihatan ini, yang bisa kedengaran. Oke, selanjutnya. Kemudian pesan yang disampaikan oleh malaikat itu memang yang pesan yang nyata itu adalah pesan yang besar, yang dahsyat itu adalah kabar sukacita.
Tetapi kemudian Lukas pasal 2 ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya sukacita itu. Gembala-gembala itu belum dapat ide tentang sukacita apa sih. Wong mereka belum lihat Tuhan Yesus Kristus disalibkan, mati di kayu salib. Mereka belum paham. Cuman mereka dibilangin sukacita yang besar. Apa sih sukacita besarnya? Terus malaikat bilang, dan inilah tandanya, ini pesannya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pesannya pun harus ada yang jelas nyata. Sukacita besar, mungkin gembala melihat, sudah merasakan sukacita. Oh, sudah, bagaimana sukacitanya? Melihat anak bayi, gitu kan? Melihat anak bayi, sukacita. Apakah itu yang dimaksud malaikat? Pasti bukan. Kita paham, bukan itu. Sukacita yang besar itu bahwa Yesus, bahwa bayi ini nanti saatnya setelah dewasa dia akan menjadi tumbal dosa manusia, sehingga manusia dapat dibebaskan dari dosa-dosa. Itu sukacita besar bagi dunia. Tetapi yang terjadi pada malam hari itu, pesan yang diutus oleh Tuhan harus messenger yang kelihatan. Kemudian inilah tandanya 12. Tandanya ini tandanya. Nanti kamu akan jumpai, kamu akan lihat dengan mata kepalamu sendiri seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu prosesnya, ya, jemaat Tuhan. Dan akhirnya mereka lihat, oh iya, sukacita yang besar. Lihat bayi, sukacita yang besar mengalami yang melihat ada malaikat tadi itu, dan ternyata dia nggak bohong. Ternyata kita yang dikunjungi, ya, luar biasa. Mungkin sukacitanya seperti itu, dikunjungi malaikat, terus melihat bayi, terbukti semuanya. Mungkin sukacita para gembala itu hanya sebatas itu. Belum tahu mereka apa great joy yang sebenarnya tentang dosa manusia dapat diampuni. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa sukacita yang besar yang Tuhan sudah rancangkan dari sorga, inisiatif sorga itu inisiatif Tuhan, harus disampaikan oleh pembawa pesan yang kelihatan, karena itu harus disampaikan kepada manusia, dan pesannya pun harus dapat dirasakan, disaksikan, dilihat oleh manusia, karena yang harus terima pesan ini manusia. Begitu, puji Tuhan. Selanjutnya, Andre. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat saya dan engkau sudah menerima sukacita Natal itu, amin. Sudah merasakan? Kalau saya, ya, kita hari ini tahu apa yang dimaksud oleh malaikat itu waktu dia bilang ada kesukaan besar bagi seluruh dunia. Mungkin karena terlalu sedikit cerita di Alkitab itu, ya, kita nggak dibahas bagaimana perasaan apa sih, apakah para gembala itu memahami sukacita yang dimaksud oleh malaikat. Nah, jadi dugaan saya, ya, si para gembala itu, ya, mengalami sukacita yang adikodrati ilahi, dia nggak paham, pokoknya dia sukacita saja ada di sekeliling Yesus Kristus, bayi Yesus masih bayi. Saya percaya ada hadirat ilahi di situ, dan itu yang membuat mereka mengalami sukacita yang besar. Tapi mereka belum paham sukacita apa yang dimaksud sorga ini. Mereka mungkin masih tadinya kaget lihat malaikat, melihat makhluk sorgawi, kemudian datang, oh ternyata benar, terus melihat ada kemudian diingatkan ada janji Tuhan, oh begitu. Mungkin sebatas itu sukacitanya. Tetapi waktu mereka selesai itu, mereka pulang bersukacita, mereka memuji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, hari ini apa yang kita pahami tentang sukacita itu, saya percaya jauh lebih daripada yang dialami oleh para gembala-gembala itu. Para gembala itu belum tahu cerita kisah tentang Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan itulah sebenarnya inti pesan sukacitanya. Akan ada yang menjadi korban akan ada yang menjadi tumbal untuk dosa-dosa manusia, sehingga manusia dapat diselamatkan. Para gembala pada saat itu tidak tahu berita sukacitanya. Tetapi kita yang hari ini umat Tuhan, oleh karena anugerahnya kita merayakan Natal, kita memperingati peristiwa ini, kita tahu bahwa sukacita itu bukan karena oh ada malaikat, oh ada bayi, senang lihat bayi, bukan. Kita tahu bahwa ini juru selamat yang lahir dan dia sudah mati di kayu salib, dan kita menerima anugerah yang besar itu. Amin. Sukacita yang kita alami pasti jauh lebih besar daripada yang dialami oleh para gembala-gembala itu. Mereka belum paham tentang penyaliban Yesus, tapi kita hari ini paham tentang penyaliban Yesus.
Waktu para gembala itu sudah mengalami sukacita, mereka pulang memuji-muji Tuhan, mereka bersaksi walaupun tidak dinyatakan di ayat-ayat selanjutnya. Saya percaya mereka nggak bisa diam sampai di kampungnya. Mereka puji Tuhan, wah tadi kami ngalami ini, wah luar biasa. Mereka bagikan sukacitanya. Padahal mungkin sukacita yang mereka alami yang seperti itu. Saya dan engkau hari-hari ini, waktu kita ngalami sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saya dan engkau harus tinggal diam saja? Ada sukacita? Yes, amin. Itu sukacita atau apa gitu? Ada iklan dulu waktu saya masih belum paham gitu ya. Saya nonton iklan di televisi di Belanda. Dia dapat entah gimana dia dapat undian gitu ya. Kemudian dia buka undian langsung yes. Dia cuma yes. Saya bingung, apa memang iklan itu? Saya agak-agak lambat menangkapnya. Saya tanya teman kan, itu iklan itu maksudnya apa? Masa Roy maksudnya dia memang dapat undian, dia menang, tapi yang dia menang itu nggak besar. Senang sih, senang dapat undian, tapi yang dia dapat itu ya mungkin kalau kita menang, yes dapat undian berapa? 10.000 rupiah. Gitu. Beda dengan orang yang menang undian 10 miliar gitu ya. Coba menang 10 miliar, kalau dia berpenyakit jantung hati-hati. Harus disampaikan dulu ke dokter ahli spesialis jantungnya gitu. Nanti dokter jantungnya dikasih tahu, Pak, Bapak menang undian 10 miliar, tenang Pak. Oh betul Kak Pak, kalau betul nanti setengahnya saya kasih ke Bapak. Dokter jantungnya yang ini, yang kaget. Ya kalau 10, ya. Jadi beda ya, apa yang dialami, sukacita yang dialami oleh para gembala dengan sukacita yang dialami oleh umat Tuhan hari ini setelah kita paham pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ada sukacita. Waktu kita mengalami sukacita, jemaat Tuhan, ayo kita menjadi pembawa pesan itu. Kita menjadi messenger sukacita yang besar itu. Nah, tetapi lihat prinsip-prinsipnya, bahwa Bapa di sorga waktu dia mau sampaikan kabar sukacita yang dahsyat itu, Bapa harus kirim malaikat yang harus dapat dilihat, harus dapat dirasakan, harus dapat didengarkan oleh manusia. Kemudian pesannya itu juga harus bukan yang abstrak, bukan sesuatu, harus nyata. Kamu akan lihat bayi. Kalau dibilang kamu akan menerima sukacita, terus gembala bilang sukacita, kan gitu. Tapi kalau bilang kamu akan ketemu bayi di sana, ya udah urusan sukacita nanti aja. Pas mereka kunjungan ke bayi, oh betul, yes sukacita, padahal bukan itu ya. Sukacita. Nah, jemaat Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita yang dahsyat itu, bahwa keselamatan ada dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi pembawa-pembawa pesan itu. Ya sama seperti yang malaikat itu, kita bisa dilihat, kita bisa didengar, kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang-orang yang menjadi target sasaran. Selanjutnya Andre. Iya, Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan katakan ibadahmu yang sejati itu bukan waktu kamu nyembah Tuhan, memuji, menaikkan, enggak. Ibadahmu yang sejati itu waktu kamu persembahkan tubuhmu ini. Itulah pelayanan kita yang sejati. Memang kita mau berikan apa untuk Tuhan kan ya? Mau berikan segala sesuatunya kita sudah terima dari Dia. Segala sesuatunya kita terima dari Dia. Tetapi Tuhan bilang kalau kamu persembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu, ibadahmu yang persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Nah, waktu Tuhan bilang mari menjadi penyampai, pembawa kabar sukacita itu, malaikat itu harus bisa dilihat, dirasakan, didengar, dirasakan kehadirannya. Demikian juga saya dan engkau saudara-saudari. Iya, tidak mungkin lagi kita bilang ya Tuhan Yesus, mari datang lawat orang-orang di kota Palangkaraya ini. Mari datang lawat ya Tuhan, lawat. Ikan berdoa. Siapa yang sering berdoa gitu ya? Saya sering berdoa. Tuhan lawat Kalimantan Tengah,
lawat Palangkaraya. Terus saya minta Tuhan lawat Palangkaraya, maksudnya apa? Supaya Roh Kudus gitu ya. Padahal kita ada gerejanya di muka bumi ini, di Palangkaraya ini. Harus saya dan engkau, saudaraku, kalau menyampaikan kabar Natal pertama itu, malaikat makhluk roh itu harus dibuat bisa kelihatan, bisa didengar, bisa dirasakan kehadirannya. Apa kurangnya manusia ini? Mari saya dan engkau menjadi pembawa messenger, pembawa kabar sukacita itu kepada dunia. Sudah sangat memenuhi syarat kita ini. Tidak usah tunggu gelar pendeta, tidak usah tunggu gelar evangelis, tidak usah tunggu jadi WL atau pelayan mimbar, tidak usah. Tubuh ini persembahkan. Ya, bagaimana caranya? Kesaksian. Ya, malaikat itu datang kepada para gembala, kemudian jangan takut, kemudian menyampaikan pesan itu. Demikian juga hari-hari ini saya dan engkau, saudaraku, melalui kesaksian kita kepada orang banyak orang hadir. Tidak muluk-muluk, nanti kamu masuk surga, ya, mungkin istilahnya begitu ya. Bagi gembala itu sukacita besar, urusan kedua. Waktu kita bilang nanti kamu masuk surga, kan surga, siapa yang pernah ke surga? Enggak ada yang pernah membayangkan surga. Tetapi apa yang harus saya dan engkau bangun waktu kita menjadi pembawa pesan, ya, supaya orang dapat merasakan sukacita yang ada di dalam hidup kita. Itu enggak janji muluk-muluk begini nanti masuk surga indah begini ya, memang seperti itu. Tetapi sama seperti para gembala itu tentang great joy, mereka belum punya ide tentang itu sebelum mereka nanti akhirnya masuk ke dalam situ. Ya, jemaat Tuhan, saya dan engkau ini ada kesempatan yang luar biasa selama kita masih hidup di bumi ini untuk melayani Tuhan. Ibadah yang sejati, persembahkan tubuh. Amin. Tuhan Yesus sudah selesai. Tidak mungkin lagi Tuhan tolong layani mereka. Enggak, Tuhan sudah selesai. Sekarang ada gerejaku, ada Roh Kudus yang tolong, yang bimbing mereka. Tugas saya dan engkau sekarang, saudara-saudaraku, enggak usah tunggu gelar pelayan mimbar, enggak usah tunggu gelar pengakuan dari pendeta atau kamu jemaat yang baik, enggak usah. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Terus katakan, Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Persembahkan tubuh. Ini sudah memenuhi 100% terlihat, terdengar, dan dapat dirasakan. Gitu ya, dirasakan kehadirannya. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Jemaat Tuhan, ayo mari jangan sia-siakan waktu, jangan rusakkan tubuh ini gitu ya. Jangan mandang, aduh tubuhku ini tidak ada apa-apanya, lihat orang lain, mereka jago, mereka pintar, mereka begini. Saya tidak ada apa-apanya. Oh, itu semua tipu muslihat iblis. Tubuh pakai ini untuk melayani. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Selanjutnya, next. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi intinya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, masing-masing kita itu punya kemampuan untuk berpikir mana yang baik, mana yang gak bagus. Sama seperti Adam dan Hawa dulu. Adam waktu dia ditawarin oleh Hawa ini buah ini, menurut Adam dia dalam pemandangannya, iya ya kayaknya bagus buah itu. Menurut Adam baik. Nah ayat ini mengingatkan kita harus berubah supaya apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Membedakan mana kehendak Allah atau jangan-jangan itu kehendak kita. Hari-hari ini tidak sedikit, atau ya sekarang saya nggak survei ya, tapi rasanya tidak sedikit orang yang mempraktekkan agama. Oh Tuhan maunya begini, Tuhan maunya ya, buktinya ada ya yang bilang oh Tuhan maunya begini. Nah, terus orang lain dibunuh, dianiaya apa semua karena menurut mereka Tuhan itu begini-begini. Tuhan perintahkan. Terus nanti ada lagi yang bilang, oh enggak, Tuhan enggak perintahkan seperti itu, Tuhan begini-begini. Nah, manusia dapat menghayalkan tentang Tuhan
sehingga tafsiran dari semua buku-buku yang disebut kitab suci itu bermacam-macam karena manusia berusaha menafsirkan. Muncullah guru-guru yang bisa didengar sehingga dia menjadi patron. Apa yang dia katakan itulah yang benar, karena kita mungkin tidak paham atau malas belajar. Ya, jemaat Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Tuhan bilang, katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Agama bisa dikarang di dalam pikiran ini, saudaraku. Bisa, Tuhan bisa didefinisikan ya ada satu diskusi ya, yang tapi saya nggak bisa ditampilkan saat ini, antara para tokoh-tokoh kepercayaan gitu. Nah, terus akhirnya salah satunya bilang, kamu mendefinisikan Allah itu dalam pikiranmu. Menurutmu Allah itu maunya firmannya yang seperti ini, maunya seperti ini. Bisa, saudara, bisa. Nah, tetapi ini cara kerja Roh Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh, ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang, lebih baik bagi kamu jika saya kembali kepada Bapa, supaya aku mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Hari-hari ini Tuhan bilang, lebih baik saya pergi supaya Roh Kudus turun, supaya ada yang pimpin kamu. Kalau manusia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa definisikan firman Tuhan dalam pikirannya sendiri. Tafsiran bisa macam-macam. Jika kamu hidup oleh Roh, hendaklah berilah hidupmu dipimpin oleh Roh. Jangan buat definisi sendiri tentang makna firman Tuhan apa. Untuk itu perlu sekali untuk kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bangun hubungan dengan Roh Tuhan. Bangun hubungan dengan Roh Tuhan. Ada perkara-perkara di mana kita tidak paham, ada perkara-perkara di mana kita terjepit, ada di mana perkara-perkara di mana kita kehabisan cara, atau bahkan mungkin kita sudah merasa benar, tepat apa semua. Mari latih beribadah, datang pada Tuhan, dengar suaranya, apa yang mau Dia katakan, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, jangan menurut kehendak kita sendiri. Amin. Dan kalau kehendak Allah, mau kita di Indonesia, mau kita di negara manapun, kalau Tuhan yang berbicara, mau kita tinggal di budaya di Kalimantan sini, mau di budaya di Papua atau mau di Eskimo di sana dimanapun, kalau sudah Roh Tuhan yang bicara, tidak ada yang meleset, semua kebenaran, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita berusaha menafsirkan firman Tuhan, ya mungkin dengan budaya. Ya, saya pernah diceritakan oleh seorang yang bertugas menerjemahkan Alkitab di salah satu suku, saya lupa apakah di Indonesia atau bukan. Jadi mereka bilang waktu ayat Yesus berdiri di pintu dan mengetok. Yesus berdiri di pintu dan mengetok. Terus mengetok pintu kan, ya kalau kita kan paham ya, mengetok pintu, tok tok tok, permisi ada tamu. Nah, di sebagian daerah, di daerah tertentu, orang yang ngetok pintu itu maling, pencuri, untuk memastikan ada orangkah di dalam atau enggak. Kalau enggak, dia masuk. Karena kalau keluarga atau orang yang dikenal, dia enggak ketok pintu, dia dari belakang masuk dari dapur. Entah mungkin kalau orang di sini mungkin ya datangnya tiba-tiba di dapur, woi TG eno kah, TG Panginan kah, makan mungkin kayak gitu ya. Ya kalau sudah akrab kayak gitu, tiba-tiba langsung dari dapur, enggak ada istilah kotak-kotak pintu. Nah mungkin di budaya itu, sehingga kenapa emang Yesus pencuri? Loh kaget, kenapa kamu bilang Yesus pencuri? Itu dia ketok pintu. Nah kan gitu ya. Jadi ya pemahaman firman Tuhan bisa dibentuk oleh budaya, bisa dibatasi apa semua. Ya jemaat Tuhan, ini yang dimaksud firman Tuhan ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang menjadi pesan Tuhan, itulah yang harus saya dan engkau sampaikan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Amin, puji Tuhan. Pembawa pesan itu mau menyampaikan kehendak Tuhan. Tugasnya hanya menyampaikan, bukan mempengaruhi orang itu supaya dia ikut. Kalau beda pembawa pesan dengan orang yang suap gitu ya.
Saya mau suap dia supaya dia jadi anak PA saya. Saya mau berbuat baik sama dia supaya dia bisa ikut gabung jadi jemaat di sini. Nah itu suap namanya, saudaraku. Mau kasih Indomie supaya dia ikut agama saya, kayak gitu. Itu suap. Tetapi pembawa pesan dia hanya menyampaikan sukacita yang dia alami kepada orang yang dia layani, seperti itu, saudaraku. Tidak ada upaya untuk supaya dia ini, nah itu namanya suap. Berbeda ya, berbeda suap dengan pembawa pesan. Tugas saya dan engkau membawa pesan. Tuhan Yesus sudah selesai, sekarang gereja nih, kaki Tuhan nih yang harus berjalan memberitakan firman Tuhan, kabar baik Injil itu menurut kehendak Allah. Slide berikutnya, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada saatnya saat kita belajar firman Tuhan, kita bilang, aduh ini terlalu tinggi, nggak sampai, nggak sampai level saya ini, terlalu tinggi. Jangan paksakan untuk seolah-olah kita memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan paksakan, karena Roh Tuhanlah yang akan menyingkapkannya bagi kita. Kalau hanya ikut-ikutan, jangan. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Gembala-gembala tadi itu di padang waktu dia lihat malaikat, terus malaikat dia bilang, jangan takut, ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saya yakin saat itu gembala-gembala nggak mikir kesukaan apa sih, enggak. Dia cuma lihat, ada makhluk besar ini. Terus malaikat bilang, kamu pergi di sana, kamu di tandanya kamu akan bertemu ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin, gitu. Sukacita besarnya mereka belum sampai, mungkin sebutlah sampai imannya kah, sampai pengetahuan mereka. Mereka orang-orang yang sederhana. Mereka cuma lihat ada kejadian seperti itu, ada makhluk surgawi datang, terus katanya ada bayi nanti. Nah itu aja yang mereka mau buktikan. Terus mereka pergi, ada bayi, mengalami sukacita, saudaraku. Dan ya rasanya bukan sukacita karena melihat bayi gitu ya. Jadi jemaat Tuhan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu. Kalau hari ini yang saya pahami tentang saya mau jadi berkat bagi orang, saya mau menyampaikan pesan sukacita adalah, kalau saya khotbahin dia gini-gini, saya sendiri nggak terlalu paham, misalnya masih kurang belajar. Tapi saya tahu saya harus berbuat baik, saya harus mengampuni, saya bisa tersenyum, saya bisa sabar kalau dia kasar ke saya apa semua. Nah, apa yang kita sudah pahami hari-hari ini, kerjakanlah itu. Itu maksud Tuhan. Nggak usah, daripada begini, temperamen ini tidak bisa jadi kesaksian, tapi sok-sok mau ngotbahin begini loh firman Tuhan. Wah, itu bicara tentang hal yang tinggi. Yang tinggi firman Tuhan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan ikut-ikutan iman orang lain. Saya nggak perlu ikut-ikutan. Saya nggak bilang bahwa saya sebagai gembala di tempat ini maka iman saya yang lebih tinggi, lebih besar daripada jemaat yang digembalakan. No way, nggak ada, saudaraku. Nggak ada ukuran seperti itu. Masing-masing kita ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman dikaruniakan. Ya, kan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada orang yang banyak belajar, tapi rupanya dia hanya baca, tidak dengar firman Kristus. Ada orang yang dia sedikit dengar, tetapi rupanya itu masuk dalam hatinya dan timbul iman. Dengan ayat yang dia dengar sedikit saja, dia bertindak luar biasa. Karena ada iman yang timbul dalam hatinya, saudara. Tidak ada sekolahnya untuk bisa muncul iman itu ya. Walaupun ada Pak Andrew Womack bilang sekolah kesembuhan atau apa, enggak ada. Kita sendiri pribadi yang harus dapatkan firman Kristus itu, dan kita timbul iman dalam hidup saya dan engkau. Jangan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu. Dalam konteks kita saat ini, jemaat Tuhan, kalau hari ini saya berpikir saya mau berbuat baik kepada dia, saya mau menyampaikan sukacita besar kepada orang-orang di kampung saya, di sekeliling saya,
Apa yang bisa saya lakukan? Itu lakukanlah, saudaraku. Apa yang bisa saya lakukan? Lakukanlah yang bisa dipahami oleh mereka. Perbuatlah itu. Daripada berbuat yang luar biasa dan mereka tidak paham. Gitu ya. Lakukan yang mereka pahami, itu yang kita bertindak menurut ukuran iman. Amin, puji Tuhan. Next, kalau masih ada. Tuhan Yesus memberkati. Cuma Tuhan, tapi nanti diumumkan ya. Dalam sepanjang bulan Desember ini ada satu tindakan nyata juga yang gereja Tuhan mau lakukan. Kita mau berbagi sukacita Natal kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, tapi nanti diumumkan pada saat warta jemaat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, siang hari ini ya Bapa, Tuhan yang sungguh menyatakan bagi kami terbuka jalan bagi setiap kami untuk ambil bagian menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Asalkan kami punya tubuh ini Tuhan, maka terbuka kesempatan untuk kami mempersembahkan ibadah yang sejati bagi-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan yang tolong kami supaya semua kami jemaat-Mu Tuhan bertumbuh. Kami semua Tuhan sadar bahwa kami sudah lunas ditebus oleh Yesus Kristus. Dan hidup kami bukan milik kami sendiri lagi Tuhan. Sehingga kami memberi dengan bebas, dengan merdeka hidup kami, tubuh kami ini untuk dipakai sebagai alat-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan juga yang celikan mata rohani kami, memberikan kami pertumbuhan supaya kami mengerti mana yang kehendak-Mu ya Bapa, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya firman-Mu itu yang membersihkan pikiran kami, semua konsep-konsep dunia yang masuk dalam kehidupan kami saat kami tinggal di dunia ini. Firman-Mu yang bersihkan kami, dan firman-Mu sendiri Tuhan yang akan menaruhkan Tuhan nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang pimpin kami juga supaya dalam segala bentuk kesederhanaan kami dapat menyampaikan kabar baik, sukacita kami dapat dengan cara yang sangat sederhana sekalipun kami dapat melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Makasih untuk Bang Roy yang sudah membagikan firman-Nya. Ya, kita rindu masuki bulan Desember ini, kita semua merayakan Natal karena kita ingat Tuhan Yesus lahir untuk mati ya. Itu jadi dia lahir tidak hanya lahir tapi ada tujuan itu untuk mati, itu yang menjadi kesukaan besar bagi kita semua. Sehingga mungkin kalau tahun ini kita merayakannya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam kondisi yang tidak bisa seperti tahun sebelumnya, kita percaya itu nggak menyurutkan kesukaan kita, nggak menyurutkan sukacita kita ya, karena kita tahu sukacita sejati Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun lahir dalam kondisi yang mungkin tidak lazim seperti anak-anak lahir ya di rumah atau di rumah sakit, tapi dalam kandang domba. Itu artinya kondisi apapun kita hari ini merayakan Natal, sukacita itu tetap ada dalam kita. Amin ya. Amin ya, puji Tuhan. Sebelumnya kalau ada jemaat Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung ibadah Jum hari ini, ya kalau ada, kami jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung. Semoga boleh bergabung di ibadah Jum minggu-minggu berikutnya. Ya, kita mendengar pengumuman. Ya, boleh tampilkan persembahan syukur dan lainnya ya, termasuk juga perpuluhan, boleh diserahkan ke bendahara gereja atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 8600177522 atas nama Hotnida Kristina Sihite ya, dengan keterangan PM 13122020 ya, atau mau diserahkan langsung juga boleh ke saudari Hotnida ya, Temamajo. Yang kedua,
pembagian paket sukacita Natal selama bulan Desember 2020 ya. Ada rencana kita mau berbagi ya, jemaat Tuhan ya, jemaat boleh mengusulkan keluarga ya, teman, kenalan ya, usulan disampaikan ke Bapak Berry Agustinus. Jadi ada rencana kemarin juga terinspirasi dari teman saudari yang di mahasiswa yang mau berbagi ya, mau berbagi ke orang-orang jalanan mungkin ya, dari teman-teman mahasiswa. Nah akhirnya kita gereja ayo sama-sama rapat, kita rindu di momen Natal ini kita bisa berbagi bahkan dalam kondisi yang orang banyak membutuhkan hari-hari ini. Nah ayo kita berbagi ke siapa yang mungkin Roh Kudus taruh dalam hati kita. Nah kita mari berdoa hari ini ke siapa mungkin orang yang bisa kita berikan gitu, dan kita juga bisa bangun hubungan gitu. Karena ini mungkin gak besar ya yang kita bagikan, tapi saat kita berbagi bersama kita percaya ada kasih yang lebih besar yang sudah Tuhan sediakan, sehingga kita berdoa apa yang kita bagi ini bisa dirasakan oleh orang yang mau kita kasihi atau kita bagi ya gitu. Jadi bisa menghubungi mungkin melalui PKS Komselnya ya, koordinator Komselnya, supaya nanti koordinatornya akan menghubungi saudara Berry sehingga akan diserahkan bagi koordinator Komselnya ya, mau keluarga, profesi, mahasiswa ya, pelajar bahkan anak-anak ya. Yang ketiga akan diadakan ibadah Natal ya, minggu depan tanggal 20 Desember pukul 16 WIB ya, sore melalui Zoom meeting ya. Juga ibadah sekolah minggu pagi dan ibadah umum jam 9-nya ditiadakan. Jadi minggu depan harusnya kita ibadah jam 9 diganti jadi sore ya, seperti tahun-tahun sebelumnya kalau kita Natal itu kita ganti di sore ya, ibadahnya jam 4 ya, tetap via Zoom ya. Ya semoga itu juga tidak menyurutkan sukacita Natal kita ya, tetap ibadahnya via Zoom dan melalui rumah, melalui kosan masing-masing, dan tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Nah yang keempat diharapkan kalau ada dari sumbangan acara dari jemaat ya, dalam bentuk rekaman video disampaikan ke koordinator Komsel paling lambat Jumat 18 Desember. Nah, karena ibadahnya Natal kita tahun ini agak berbeda gitu. Jadi ibadahnya secara virtual ya. Kita rindu dalam kondisi ini kita tetap mau kreatif, jangan surut sukacita kita karena terbatas kita nggak bisa ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap mau kreatif, sukacita itu nggak berkurang gitu ya. Nah mari ayo kita kreatif, kita bisa memberikan persembahan dalam bentuk video ya, nanti bisa ditampilkan share screen di meeting Zoom ini gitu. Atau karena tidak bisa secara live ya, kecuali kalau saudara live boleh ya, karena tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Misalkan mahasiswa mau live, mungkin ada 1 atau 2 boleh nanti diberikan ke pembawa acara gitu. Nah karena tidak bisa secara istilahnya gabung ya, dihindari ada bergerombol. Nah mungkin saudari boleh bikin kreatif ide ya, bisa menyanyi satu Komsel digabung ya, nanti teknisnya bisa dibantu oleh tim multimedia gitu ya, bisa menghubungi saya atau Bang Roy, kami mau bikin ini atau keluarga mau bikin ini, ayo kita bikin, nanti diserahkan ke multimedia supaya bisa ditampilkan di hari Minggunya gitu ya, pada Natal. Yang kelima, bagi jemaat yang mau memberikan hadiah untuk door prize dapat disampaikan ke Ibu Dwi Adventia paling lambat, atau Kanina ya, paling lambat hari Jumat 18-nya kita mengadakan door prize ya, kita mau juga berbagi. Mungkin ada saudara-saudari yang saya rindu membagikan
handphone mungkin atau apapun ya yang bisa memberkati, silahkan boleh dihubungi ke istri saya Mama Nike untuk bisa dibagikan. Nah itu ya, mungkin itu kalau jadwal komsel mungkin dari koordinator masing-masing ya, karena minggu-minggu ke depan akan masuki masa-masa libur, mungkin diserahkan ke koordinator komsel masing-masing apakah ada libur untuk komselnya atau langsung. Tapi saya pikir karena kita komsel tidak lebih banyaknya virtual maupun pulang kampung, kayaknya bisa tetap komsel ya karena jarak jauh sekarang udah nggak dibatasi oleh jarak lagi gitu ya, kita bisa tetap komsel walaupun via Zoom ya. Mungkin itu ya. Selain itu mungkin kalau ada tambahan nanti dari Bang Roy ya, pesannya tetap kita jaga protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Jangan lengah. Beberapa belakangan ini berita di kondisi di Kalteng juga di Palangkaraya sedang dalam kondisi naik ya, pertambahan jumlah pasiennya ya. Mari kita jemaat Tuhan, ayo kita jadi berkat, kita mendukung pemerintah kita dengan kita menerapkan protokol 3M ya. Semua mau di tempat kerja, di tempat kuliah, di kos-kosan ya, mari tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga dengan protokol kesehatan supaya kita boleh jadi berkat bagi banyak orang dengan kita mendukung apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tanda ketaatan kita, tanda kita mengasihi Tuhan. Itu saja pengumumannya. Mungkin nanti ada tambahkan oleh Bang Roy. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk Pilkada tanggal 9 Desember yang boleh secara seluruh di Indonesia berlangsung dengan aman, baik gitu ya. Banyak pihak juga dari pemerintah mengapresiasi karena pelaksanaan, termasuk di Kalimantan Tengah, entah mungkin karena kondisi pandemi kan, tapi ya pokoknya kita bersyukur tidak ada riak-riak dan semuanya berlangsung, dan kita dukung doa juga KPU yang hari-hari ini sedang melakukan penghitungan gitu ya. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib
ajaib, 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 sungguh ajaib Engkau ya Bapa kami. Haleluya, sungguh ajaib ya Bapa, ajaib dan besar Engkau ya Bapa Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Bukan kami yang sudah memilih Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami Tuhan, dan Engkau memerintahkan supaya kami pergi dan menghasilkan buah dan buah yang tetap Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau membersihkan kami hari demi hari supaya kami semakin berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau perintahkan kami untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara-saudara seiman ya Tuhan. Dan itu yang menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Kami yang tinggal di Kalimantan Tengah untuk pilkada tanggal 9 Desember yang lalu yang sudah berlangsung. Oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, semua proses pilkada berjalan dengan tertib dan aman dan baik Bapa. Bahkan di seluruh Indonesia Tuhan kami dengar semua boleh berlangsung dengan tertib ya Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat bagi-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada saat-saat ini KPU sedang melakukan penghitungan ya Bapa di surga, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota. Bapa di surga, mari Tuhan yang menyertai semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan jujur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan yang berkati Kalimantan Tengah ini Tuhan, Tuhan yang tetapkan pemimpin yang Tuhan sudah pilih sendiri di sorga ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini 5 tahun ke depan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh masyarakat warga Kalimantan Tengah, supaya apapun yang dihasilkan ya Tuhan, kami dapat menerimanya Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, jemaat-Mu di rumah-Mu tempat ini Tuhan, dalam sepanjang bulan Desember kami mau mewujudkan sukacita kami ini Tuhan, untuk memperhatikan, peduli kepada saudara-saudari kami ya Tuhan. Melalui kami boleh berbagi paket Tuhan, bingkisan Natal ya Tuhan. Mari Tuhan yang tolong setiap kami, pimpin kami gereja-Mu, untuk kami dapat mengerjakan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih Tuhan, saat kehadiran kami sertai langkah-langkah kaki kami Tuhan, arahkan kami Tuhan untuk sampai kepada orang sasaran-sasaran ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami seluruh jemaat Tuhan boleh bersahati, bersukacita mengerjakan perkara ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun perkara yang sederhana yang kami kerjakan, tapi kami serahkan semuanya Tuhan. Mari campur tangan sorga, campur tangan ilahi, campur tangan Bapa terjadi Tuhan melalui setiap perkara-perkara sederhana ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan yang tolong gereja-Mu, Tuhan yang cukupkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada tanggal 20 minggu depan, hari sore kami mau adakan ibadah Natal Tuhan secara daring Tuhan, di tempat kami masing-masing Bapa, untuk semua persiapan-persiapan, untuk semua bentuk partisipasi Bapa, kami berdoa supaya Tuhan yang gerakan kesatuan hati di tengah-tengah kami jemaat Tuhan, kami boleh ambil bagian menikmati sukacita ini Tuhan. Sekalipun kami melakukannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami tidak kekurangan sedikit pun sukacita Tuhan saat kami melakukan ibadah secara daring Tuhan. Bahkan kami dapat menikmati sukacita yang spesial Tuhan melalui ibadah dengan cara ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengkoordinir para PIC, para pelayan-pelayan, petugas-petugas. Mari Tuhan yang urapi Tuhan, berikan hikmat, kreativitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang melayani ke Bukit Lumut, penyertaan Tuhan yang nyata atas mereka. Kami berdoa untuk jemaat di Bukit Lumut, mari Tuhan yang taruhkan di hati mereka bahwa mereka sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Tuhan juga yang taruhkan di hati mereka Bapa, untuk mereka terus bertumbuh bangkit, untuk mereka memberi diri juga melayani Tuhan orang-orang yang di sekeliling mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudari kami yang hari-hari ini Tuhan sudah tempatkan di luar kota Palangkaraya, dimanapun mereka bertugas, dimanapun mereka bekerja hari-hari ini ya Bapa. Penyertaan Tuhan yang nyata atas mereka. Kami berdoa setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan selama mereka berada bersama-sama dengan kami di kota Palangkaraya, itu terus berkembang Tuhan. Apa yang menjadi visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka, itu senantiasa berkobar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk kondisi kota Palangkaraya yang hari-hari ini yang mengalami tertular Tuhan COVID-19 Tuhan, bertambah jumlahnya ya Bapa. Kami berdoa campur tangan Tuhan untuk supaya penularan ini berhenti Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pasien hari-hari ini, bahkan OTG sekalipun Tuhan yang sedang mengidap Tuhan membawa virus-virus ini. Bapak, kami berdoa, mari campur tangan Tuhan, jamah dan sembuhkan ya Tuhan, bebaskan dari semua sakit penyakit ini, bebaskan dari semua virus-virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami gereja Tuhan bersepakat, kami perintahkan semua virus-virus yang ada pada tubuh manusia itu pergi, tinggalkan tubuh itu, mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan para pasien ini Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan, perlindungan Tuhan atas gerejamu, atas umatmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami umatmu, kami juga memberikan persembahan syukur kami, perpuluhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua perbendaharaan yang sudah dikumpulkan di rumah-Mu. Mari Tuhan yang berikan kami hati yang waspada, hati yang dengan bertanggung jawab untuk kami mengelola setiap keuangan Tuhan dalam rumah-Mu ya Bapa, dengan sebaik-baiknya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Demikian juga apa yang ada pada kami Tuhan, supaya kami tidak menghambur-hamburkannya, kami tidak foya-foya, tapi sungguh dengan syukur kami mau mengelolanya dengan sebaik-baiknya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, mari kita angkat tangan-tangan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala berkat-berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah kami terima. Saat Tuhan mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, kami percaya Engkau sendiri yang mencukupkan segala hal yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman, kami melangkah, meraih, menerima semua janji Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam setiap usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.